Bintang 7. Nah, kok bisa belok ke politik? Come on. Oke. Gue gini nih. Gimana? Gue aja di panggung yang notabene sedang berakting. Iya. Ya kan gue di panggung kan suka julid lah, suka Iyalah, apa. ha. Itu netizen banyak yang benci, banyak yang baper. Gitu ya? Nah itu masih gue alamin. Nah, jangan pikir gue kalau di sosial media nggak ada yang benci. Ada. Pertanyaan harus dijawab cepat. Dalam waktu dekat, langkah konkret naik ke legislatif atau eksekutif. 3, 2, 1. Kakak Ramzi, Yes, Kang. ini kita masuk ke satu acara namanya Repot. Repot. Apa itu panjangnya? Restorasi Podcast. Restorasi kok. Dan kita terbiasa membuka Repot ini dengan gimmick 3, 2, 1 tepuk tangan sekali. Oh. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Kira-kira buat apa kira-kira? Apa itu? Barusan gimmick itu kira-kira buat apa? Ini nggak bisa nebak nggak? Tepuk tangan cukup sekali aja. Nah, oh gitu ya. Enggak sih, buat gampang editnya. Oh iya benar. Kakak Ramzi, Ya Kang. kita udah pernah ketemu loh. Gimana kayaknya lupa wah, memang udah sekitar 17 tahun yang lalu. Oh iya gimana? Kita ketemu di Panasonic World 2009. Oh oke. Tapi memang waktu itu Kakak Ramzi juga sebagai salah satu nominator. Dan memang itu lagi masa-masa keemasan Kakak Ramzi ya gitu ya. Ya alhamdulillah. Gila bener lah. Dan juga menyabat aktor pendukung terbaik di FFB juga. Festival Film Bandung Film itu Bandung. saya dapat 3 piala. 3 piala kan itu apa itu? 2005 itu peran pembantu terpuji Iya, iya. dari sinetron Titipan Ilahi waktu itu. Itu Tiffany Ilahi betul. Terus 2010 dapat dari sinetron Mamat Pasar Jangkrik, sinetron anak-anak. Ah, iya. Itu peran pembantu terpuji juga. Yang membanggakan di tahun 2013 Yaitu? saya meranin sinetron Ustadz Fotokopi. Oke. Waktu itu saya dapat peran utama terpuji. Waktu itu untuk filmnya Reza Rahardian, untuk sinetronnya saya. Festival Film. Artinya nih, saya baca sebuah artikel apa namanya dari sisi karir nih. Apalagi sih yang dikejar? Artinya film jalan, sinetron, terus hasilnya pialanya udah kemana-mana, gitu ya. MC, you know lah. Sekarang aja kejar-kejar mau live jam 3 berangkat. Kemudian iklan, Ya, masih kan? Yang masuk angin tuh Bejo. Bintang 7. Nah, kok bisa belok ke politik? Come on. Oke, kita ngukur diri ya Kang ya. Gitu. Gimana tuh? Ya alhamdulillah hasil dari kerja keras dari zaman dulu sampai sekarang. Alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki, masih memberikan kepercayaan Yes. lewat TV, lewat pihak-pihak yang lainnya. Dan sampai sekarang walaupun persaingan di dunia entertain itu tahu sendiri kan, Banget. begitu sengitnya, hampir Banget. setiap hari pendatang-pendatang baru banyak. Yes. Dan alhamdulillah saya masih bisa bertahan. Iya. Gue tipe orang yang nggak mau ngoyo. Iya. Ya. Dalam maksudnya nggak mau ngoyo dengan kondisi sekarang, dengan apa ya, dengan ya tahu sendiri kan. Sekarang mudah sekali untuk menjadi orang terkenal. Banget. Lewat Instagram bisa, Yeah. lewat YouTube bisa. Benar. Mau dia prestasi, mau sensasi, pokoknya udah ditelan semua sama penonton. Banget. Semua itu. Tanpa filter ya. Iya. Banget ya. Yang paling terpenting dia viral. Nah itu juga jadi bahan renungan gue gitu, maksudnya bukan ancaman sih, karena gue yakin semua rezeki Allah sudah atur. Gitu. Yang paling terpenting yang sampai sekarang gue masih jaga, kita bisa komit. Ya. Nah alhamdulillah sampai sekarang gue masih bisa komit. Kalau gue ngebahasain diri gue ini, ya gue masih jadi orang TV. Gue masih pemain sinetron walaupun udah 2-3 tahun belakangan ini fokus ke pos. Film setahun suka ada 1. Terus itu udah cukup menurut gue, dan gue masih mempertahankan itu. Udah nggak mau ngoyo lagi, ambil kanan kiri depan belakang. Nah kalau pertanyaannya tadi kenapa akhirnya tertarik sama dunia politik, gue ingin berusaha
untuk keluar dari zona itu. Oh, Jadi kalau gue nggak mau akhirnya yang tadi gue bilang kan, YouTube, Instagram, apa segala macem, hampir mayoritas artis sekarang punya konten YouTube. Gue nggak mau masuk ke itu gitu. Justru akhirnya gue punya passion yang berbeda. oke. Kalau ditanya politik, hal-hal seperti itu, gue memang dari dulu memang mengikuti. Teman-teman dekat gue pada tahu. Gitu ya. Teman-teman dekat gue memang- pada tahu. Orang pada sibuk sama sosmed atau segala Iya. macam. Gue suka baca media online atau segala gitu. macam. Gue di beberapa grup WhatsApp yang memang kebetulan banyak toko gue aktif. Jadi sebenarnya memang banyak yang nggak tahu ya kalau Kak Karam ya kan suka bertolak belakang dengan penampilan gue di TV. Penampilan Iya. gue di TV kan gue harus menjadi orang Yes. lain. Yes. Ya kan? Oke. Tahu sendiri kan di panggung leader, di Song DA, gue di Yes. kantor, ngejulit apa 112. segala macam itu kan kita sedang 591. karakter yang Siapa? baru. Rajif. Tapi kan kita juga punya sisi passion yang lain. Ternyata ya. Nah, kalau politik gue nggak ngerti kenapa ya memang dasarnya suka, Emang suka dasarnya dan selalu ngikutin dan akhirnya sedikit banyaknya jadi tahu. apakah punya misi tersendiri masuk ke politik? Misi gini, gue sekarang 45 tahun. Yes. Alhamdulillah sampai sekarang masih dikasih kepercayaan untuk tampil di. Oh loh, masih. Nah, gue tuh kepengen, lu udah banyak memberikan kontribusi gak? Untuk sekarang sedikit banyaknya gue udah bisa memberikan kontribusi. Apa sih kontribusinya? Menghibur buat pemirsa di rumah, ya dong. Dengan tampilan dan treatment dan karakter yang gue main di TV kan gue menghibur. Orang tertawa, orang ada yang gemes, kesel apa segala macam. Itu kan juga udah menjadi sesuatu memberikan kontribusi untuk orang lain baik. Nah, apakah itu cukup? Menurut gue belum cukup. Gue ingin memberikan kontribusi yang secara langsung. Orang hanya ngelihat gue di TV, tapi gue mempunyai ekspektasi, gue mempunyai keinginan, gue pengen mempunyai kontribusi atau ingin memberikan sesuatu yang sumbangsi ya bahasanya yang bermanfaat. langsung. Jadi gue bisa dirasakan. ketemu orang langsung, bisa gue jabat Oke. tangannya, bisa gue rangkul pundaknya. Kalau anak-anak gue bisa lulus palanya. Tanpa Itu ada real. barrier ya, Iya, tanpa ada iya, media yang menghalangi iya. ya. Caranya banyak, tapi gue coba berusaha untuk dengan cara seperti ini. Terus, Ya. nah langsung ini menjurus nih pertanyaannya nih. Setelah memilih politik, kenapa memilih berlabuh di Nasdem? Why? Kan banyak kok pasti kan dengan partai yang kita sebut, ada partai artis lah, ada partai apa kan sebenarnya saya yakin seorang Kak Ramzi banyak yang meminang. Ya, sedikit banyaknya di setiap partai di Indonesia mungkin ya, ini subjektif penilaian gue, sedikit banyaknya mungkin hampir sama. Oke. Kalau kita bisa berpikir positif, tujuannya semua sama, untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan gitu ya, itu hampir semuanya sama. Cuman akhirnya setelah kita, yang tadi gue bilang, gue mengikuti perkembangan ini sudah cukup lama, akhirnya buat gue diberikan kesempatan untuk bisa memilih. Kan tadi gue bilangnya sedikit banyaknya hampir sama. Tapi sedikit banyaknya hampir sama. Kalau kita lihat secara langsung, istilahnya kita deketin, baru kelihatan bedanya dari partai satu dengan partai yang lain. Nah, dengan kata lain, akhirnya gue memilih Nasdem. Menurut gue, mungkin gue subjektif, berbeda dengan yang lain. Tapi itu kan udah hasil riset yang cukup panjang, cukup panjang ya. Itu pertama. Yang kedua, nggak bisa dipungkirin, ketika kita ingin bergabung dengan salah satu partai, itu kita harus mempunyai keterikatan yang begitu dekat. Dengan siapa? Dengan orang-orang partai tersebut. Ya, satu dengan orang-orang DPP, terus dengan mereka-mereka yang mempunyai mempunyai bukan kekuasaan sih ya, maksudnya mempunyai hak untuk mempunyai punya jalur. power lah ya itu ya. Supaya apa? Supaya niat baik kita akhirnya diapresiasi dan akhirnya insya Allah direalisasikan. Tapi itu saya tertarik loh sama poin yang barusan. Jadi bukan hanya dari sisi logika ya, tapi juga ada punya ikatan batin sama si partai. Iya, akhirnya kan dengan kita kebetulan gue
punya sahabat teman gue, Oke. ada namanya Rajib. Dia memang gue cukup dekat sama dia, dan memang dia sudah cukup lama mengenal Nasdem. Oke. Akhirnya salah satunya pintu masuknya lewat dia. Akhirnya gue tukar pikiran untuk segala macam. Terus akhirnya gue dikenalkan dengan penguasa dari Nasdem gitu ya. Untuk apa? Iya, penting. Untuk apa? Bukan untuk akhirnya gue menunjukkan arogansi atau apa, ini gue deket, tidak. Tapi yang tadi gue bilang, ketika gue punya niat baik, ini nih senior harus kita deketin. Dalam arti apa? Supaya mereka tahu kita ini punya niat baik, kita punya niat serius, meyakinkan mereka gitu ya. Nggak serta-merta ujuk-ujuk memang dompleng doang gitu ya. Tapi memang ada sesuatu cita-cita, impian yang memang dikejar gitu. Betul. Keren banget. Dan gue juga harus memberikan keyakinan kepada mereka. Gue suka bercanda tuh, maksudnya gak semua artis loh, kalau gue memang serius, dan gue memang insya Allah bisa menjalankan ini semua. Kalau cari orang terkenal banyak. Tapi cari orang yang bisa diandalkan, nah itu seperti itu. Itu keren banget. Nah, the last question untuk sesi kali ini, mudah-mudahan nanti kita bisa kembali. Insya Allah. Ya. Tadi kemarin kami coba, kebetulan kita di DPD Kota Bandung, kita coba survei gitu ya kepada anak-anak Gen Z gitu ya. Gen Z itu jadi setelah Gen Y. Yang YX nanti di 2024 mereka jadi pemilih pemula. Oke. Kemudian kita coba survei ke mereka. 90% mereka itu anti politik. Nah, baru tadi kita bahas. Kemudian ternyata sebagian besar terpengaruh oleh media. Nah, sebagai seorang yang sering tampil di media dan menghibur juga, sebenarnya pendidikan politik yang pas itu seperti apa sih buat mereka? Sebenarnya nggak bisa dipungkirin, mereka akhirnya jadi apatis, jadi males, ya karena kelakuan dari orang-orang partai itu gitu ya. Ya nggak bisa dipungkirin. Nah, kemarin kan Pilpres 2019 kan sangat panas gitu. Banget. Apapun akhirnya dilakukan gitu. Nah, mungkin akhirnya sebagian adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita akhirnya pusing lah gitu ya. Atau mungkin salah framing media. Framing media kan punya kepentingan juga masing-masing. Betul. Gitu kan. Iya. Jadi sesuai dengan kepentingan mereka, dia framing sesuai dengan keinginan mereka gitu ya. Pasti ada muatan juga kan ya? Iya. Sebenarnya kalau di politik kan itu sah-sah aja gitu. Yes. Cuman akhirnya ini yang menjadi PR bersama juga. Nah, makanya tadi gue bilang, setelah akhirnya gue lebih mengenal, belum jauh sih ya, paling ini masih tahapan awal gue mengenal Partai Nasdem ini, akhirnya sedikit banyaknya seharusnya stigma atau pemikiran dari teman-teman di luar sana yang politik itu jahat, sebenarnya sih enggak loh. Iya, tidak. Sebenarnya enggak. Mungkin bukan partai politik, mungkin lebih ke oknumnya. Oknum ya? Iya, karena memang nggak bisa dipungkirin juga senior kalau dia melakukan ya kayak wawancara atau diskusi di TV, akhirnya kan suka kebablasan gitu kan. Nah gini nih, gue aja di panggung yang notabene sedang berakting, ya kan gue di panggung kan suka julid lah, suka apa, itu netizen banyak yang benci, banyak yang baper gitu ya. Nah itu masih gue alamin. Lu jangan pikir gue kalau di sosial media nggak ada yang benci, ada. Hater bunyi ya? Bunyi, tapi buat gue nya prestasi, berarti gue memainkan karakter dan peran itu berhasil. Tapi bertolak belakang sama mereka yang berbicara politik, ketika akhirnya menjelekkan orang, subjektif apa segala macam, orang kan akhirnya jadi gitu. Tapi mungkin akhirnya ya buat teman-teman di luar sana, terutama adik-adik milenial, justru sebaliknya, ini tangan-tangan kalian. Di tangan-tangan kalian nanti arah bangsa itu akan dipegang gitu. Iya. Seharusnya kalian tuh jangan anti. Karena kalau kita taruh lah misalnya 10 anak milenial, gue yakin 4 atau mungkin 50%, 5-nya itu akan menjadi seseorang. Harusnya ya. Harusnya ya. Jangan sampai ada 10-10 jadi belangsak, nggak mungkin kan? Benar. Harus ada kan? Apapun profesinya gitu. Nah, untuk menuju kayak gitu, langkah apa yang mereka harus punya? Ya jangan apatis, harus cari tahu, harus banyak. Iya, jangan jadi dipukul rata. Oh, politik jahat. Ya enggak gitu. Mungkin akhirnya oknum yang akhirnya memberikan kesan politik itu
Ya sebenarnya kan kalau politik itu kan berbicara merebut kekuasaan. Iya. Ya sama aja kalau kita kan kayak kita naksir sama satu cowok atau satu cewek ada itu kan kita juga bermanuver kan untuk mendapatkan apa yang kita suka. Itu sih part of game lah ya. Iya, abis itu kan udah kelar. Nah, satu hal lagi yang perlu teman-teman tahu. Kalau di politik itu terlihat di luar di permukaan mereka berantem, mereka sinis, apa segala macam itu menjelekan satu sama lain. Jangan salah loh. Setelah itu akhirnya mereka nggak ada masalah pribadi. Semua duduk bareng, makan bareng, tertawa bareng, bahkan kan udah kelihatan. Kemarin heboh Pilpres 2019. Allahu Akbar, lu apa nggak membela umat apa segala macam. Lihat hasilnya sekarang. Satu kabinet loh. Alhamdulillah, itu politik. Itu politik ya. Itu politik. Oke, Kang Ramzi, makasih banget waktu itu. Tapi closing aja nih, pertanyaan harus dijawab cepat. Dalam waktu dekat, langkah konkret naik ke legislatif atau eksekutif? 3, 2, 1. Masih panjang. Masih panjang. Gila udah mulai luas nih. Sebagai seorang politisi jawabannya sudah bisa berdiplomasi dengan Masih luas. panjang. Masih panjang. Itu nanti hasil akhir. Hasil awalnya itu ya kita berteman banyak. Oke. Kalau Belajar banyak dari belajar senior. banyak betul. Betul. Oke, Kakak Thank you, Ramzi. Kang. Thank you banget loh. Kita udah bisa ketemu lagi di sini dan mudah-mudahan nggak bosan, nggak kapok, kita ketemu lagi. Oke. Ngobrol lagi lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Victor. Tuh. Thank you ya, thank you ya. 3, 2, 1. Iya. Nyamuk. Nyamuk. Thank you ya.